But anyway, yang namanya setiap abis liburan tuh pasti ada lonjakan kasus COVID. Dia tuh nyampe jam 5 sore tuh nggak balik karena nungguin pasien ini pokoknya harus dapat rumah sakit baru bisa kita pulang. Karena itu kan ada di bawah tanggung jawab dokter yang megang ya gitu. Hey guys, welcome to my channel Claritas. Hari ini aku akhirnya nge-vlog lagi. Ya, ini mungkin agak lemes sedikit karena ini masih pagi. Jadi kalau kalian lihat vlog aku terakhir itu pas aku lagi tugas di rumah sakit swasta di Tangerang. Terus sebulan belakangan ini aku udah dirotasi atau diputar ke puskesmas gitu. Nah, jadi jujur jadwalnya beda, terus kesehariannya juga beda, dan that's why today aku mau nge-vlog and I wanna share you how my new routine is like. Anyway, buat kalian yang belum nonton vlog aku sebelumnya, langsung cus nih ya. Buat yang belum nonton vlog aku di Wisma Atlet juga, kalian bisa langsung nonton aja ini. Nah, ini sekarang udah jam 7:40. Dan aku udah mandi, aku udah siap-siap. Ini mau berangkat, aku udah pakai scrub juga. Jadi ini kayak baju tugas kita nih. This is what I wear. Mungkin warnanya beda ya sama yang terakhir kali aku pakai. Kalau berangkat tuh langsung pakai ini, terus nanti di sana pakai APD gitu, nanti aku tunjukin. Nah, jadi apa aja sih yang aku bawa gitu selama aku tugas di puskesmas. Karena jam jaga puskesmas aku tuh dari jam 8 pagi sampai jam setengah 3 sore. Jadi kita tuh nggak nginep dan nggak ada jaga malam gitu, dan jamnya itu relatif lebih pendek dari tempat aku sebelumnya, which is 17 jam gitu kan nonstop. Nah, ini kita dapat kayak 8 jaman gitu lah ya kira-kira ya. Nanti kan kita harus hadir kayak ya lebih awal juga. Nah, anyway. Nah, jadi ini yang aku bawa itu ada pertama gaun. Gaun ini adalah APD level 2 guys. Kalau di puskesmas aku nggak pakai hazmat gitu, karena kita pakai gaun yang ya bisa dicuci ulang lah gitu. Karena kan tiap hari ya, Senin sampai Sabtu selama 6 bulan. Nah, terus ini aku ada bawa baju ganti, ada kemeja sama celana gitu bawahan. Tiap hari tuh bawa baju ganti sama gaun kayak gini nih. Ini ntar aku masukin tas di bawah. Terus seperti biasa ini tas aku. Ada apa aja di sini? Karena kita nggak jaga malam yang kayak nginep gitu, kayak di rumah sakit waktu itu, aku jadi bawa tuh nggak terlalu banyak. Ini biasa kotak perang ya kan, alat makeup. Suara aku masih rada-rada serak gitu ya, kayak masih ngantuk guys. Terus ini bawa headcap sendiri sama masker. Maskernya sih yang diperluin karena turun dari mobil terus masuk ke puskesmas kan kudu pakai masker sendiri ya. Tapi kalau headcap sebenarnya disediain di sana. Cuman aku udah terlanjur beli, jadi ya udah gitu. Dompet, buku, sarung HP yang jelas ada. Terus sabun muka tetap, ini kan karena habis pakai masker cuci muka dulu, dan karena kelarnya tuh masih siang, bawa sunblock juga. Di sini ada suplemen. Terus ada hand cream juga ya, karena sering cuci tangan jadi aku mau tangan aku lembab. Oh, dan aku bawa parfum yang jelas ya, untuk mendeteksi apakah ada anosmia atau enggak gitu. Karena di sana ntar tuh biasanya kita siang tuh suka pesen makan gitu loh. Nah, dan nggak jarang kita makan gorengan, jadi kadang temen-temen tuh suka radang sendiri. Dan aku kayak nih cium parfum, yang penting lo masih bisa nyium parfum. Anyway, gejala-gejala COVID apa aja tuh aku udah pernah jelasin di TikTok aku juga. Here, ada di Instagram aku juga. Di sini. Nih gue posisi lagi jongkok nih sebenernya, karena abis ngeliatin what's in my bag jongkok. Yaudah yuk, kita langsung aja turun. Biasanya bisa aku siap-siap, aku sarapan pagi dulu biar nggak lapar, biar ada tenaganya, biar kuat badannya pas di puskesmas nanti. Ayo cus. Oke, kita turun. Udah sambil bawa baju, nanti dimasukin dalam tas. Oke, kita makan dulu. Oke, udah selesai makan. Sekarang ini mau berangkat dulu. Dadah Oma. Hah? Enggak, ntar aja. Dadah. Nggak bisa salim lagi ya kita Oma ya. Jaga jarak ya. Cus. Oke. Botol minum udah. Jadi kalau di rumah sakit kemarin kan aku emang diantar jemput tuh sama Pak Upang, karena emang jaganya kan dari jam 3 sore sampai jam 8 pagi. Jadi kayak aku pasti ngantuk banget, dan aku nggak mau take a risk nyetir pas lagi ngantuk gitu, kayak bahaya aja gitu, karena itu 17 jam nggak tidur kan. Nah, kalau sekarang kan everyday ya udah kayak jam 8 sampai jam setengah 3, jadi ya aku nyetir sendiri. Oke, jadi langsung aja mari kita berangkat.
Oke guys, ini udah nyampe di puskesmas. Sekarang aku mau siap-siap turun biar kayak nggak kesiangan gitu. Never been so strong with anyone. Ada Gita. Hai. Been sure I found the one. Never felt this safe with anyone. Finally found a place where I belong. But now I wonder what is wrong. What's on your troubled mind? There's one thing I want you to know. All the days that we've been spending, I hope this dream is never ending. Oh, feels like a fairy tale. Nah, ini adalah gengges gue. Ada Bun Gita, ada Bun Chelsea, sama Bun. Selamat bertugas. Never been so strong with anyone. Hi guys, udah. It's my cue. Why are you? Kenapa dia yang hey guys? So ya, anyway, ada Wira dan Gita. Selfie masih di bawah. Ini tuh kita habis lepas APD gitu dan tempat kita. Kalau mau lepas APD di luar sana outdoor, terus ada tempat-tempatnya tuh. Kayak mau ganti baju dulu. So, okay, we're going to change. Jadi ini aku udah selesai ganti APD tadi sama teman-teman dan kita lagi nunggu di kayak ruangan istirahatnya gitu. Hai guys, kalian lagi seru banget ngerumpi. Ya udah lanjut sok-sok. Nah, jadi kita tuh bakal di puskesmas ini selama 6 bulan kurang lebih dan kayak kita tuh nggak pakai hazmat gitu di puskesmas. Kita pakainya gaun. Gaun itu yang kayak foto ini. Dan jujur aku tuh cuman punya 3 deh kalau nggak salah. And like 3 for 6 months is like kurang. Kalian mau pada beli gaun nggak? Kan masih 6 bulan kan di sini. Jadi kayak sekalian samaan juga kali ya warnanya. boleh banget. Jadi kita kompakan gitu kan. Oke, jadi ini sekarang lagi. Biasanya beli di mana sih? Tokped ya? Tokped sih. Iya. Ini dia jagonya Tokped. Coba lo bantuin gue pilih-pilih Tokpednya. Iya. Mungkin yang kayak bahan parasut gitu. Nanti kirimnya ke gue aja ya berarti ya. Oke. Ini all size kan? Iya. Bisa pakai link aja sih. Oh bisa ya pakai link aja ya? Bisa. Itu kayak e-wallet gitu loh. Oh. Oke. Dan Yeay. Oke. Jadi biasanya kalau udah kayak gini tuh kita dapat waktu break buat makan gitu kan. Nah, makannya tuh biasanya kita bisa keluar atau kita bisa pesen gitu. Nah, ini hari ini mau pada ngapain nih? Mau di luar atau pesen aja? Pesen aja kali ya. Pesen aja. Nah, iya Prosperity Burger loh. Prosperity. Oh, lo mau McD? Iya. Nah, gue kebenaran gue punya aplikasi McDelivery nih. Jadi Oh, langsung wow. dari gue aja ya. Iya. Jadi kita langsung tinggal pilih. Oke, gue udah pesen. Dan gue bayar lagi pakai link aja lagi. Wow, bisa juga ya? Bisa dia tuh kayak banyak gitu loh. Lo bisa bayar kayak listrik, pulsa, terus PLN kayak gitu tuh bisa. Oke, dan thank you. Jadi kok thank you. Ya, jadi ini sambil kita nungguin makanannya. Kayak udah kita mau ngadem dulu. Oke, I'll see you guys later. Guys, oke. Ya, jadi ini aku udah pulang, aku udah nyampe rumah. Dan karena jaganya tuh cuman pagi nyampe siang doang, gak ada jaga malam gitu. Jadi aku kali ini tidak ketiduran. Gak kayak my last vlog, aku kan sempat ketiduran gitu karena capek banget ya. Seperti biasa, begitu aku pulang nyampe rumah tuh, aku pasti langsung mandi, terus aku nyuci baju aku sendiri. Gitu nih, aku tunjukin deh. Ya, kayak aku ngerendam baju aku gitu. Setiap kali aku habis balik dari luar, pasti aku langsung mandi. Terus kayak bajunya tuh aku rendam, aku cuci sendiri. Jadi kayak emang namanya deterjen, air itu pasti akan lebih sering terpakai gitu. Itu adalah apa sih namanya? Hygiene rutin aku yang baru ya. Hygiene rutin yang nggak akan pernah boleh di skip gitu. Karena kalian tahu sendiri kondisinya sekarang kan. Balik lagi ke kamar.
So, karena memang di puskesmas pun hampir tiap hari ketemu sama pasien COVID, karena di puskesmas juga tuh ada rawat inap COVID-nya gitu loh. Jadi aku tiap hari sekarang lebih sering ngabisin waktu di kamar gitu, kayak karena aku kan juga harus jaga jarak ya sama keluarga aku, mama aku, oma aku terutama, because she's like 70 years old. Dia 70 tahun usianya dan dia punya ada gula, diabetes, ada hipertensi juga. Jadi kayak aku nggak mau merisikokan kesehatannya oma aku gitu. Jadi ya udahlah, better aku aja yang semi mengisolasi diri gitu di kamar ya. Sebenarnya jaga jarak aja sih intinya. So ya udah, kayak sehari-hari aku jadi lebih sering pasang AC dan lebih sering pakai lampu, dan semua kegiatan-kegiatan gitu jadi lebih banyak aku lakuin di kamar. Dan that's why listrik pun juga jadi mahal ya Cin ya. Tapi ya no worries sih, karena sekarang bayar listrik aku sih pakai link aja, jadi gampang gitu loh. Aku tahu diri gitu, karena penggunaan listrik rumah ini sedikit banyak membludak karena aku juga udahlah nyuci ya kan, air, pakai AC, pakai lampu lebih sering karena lebih sering di kamar. Jadi akhirnya ya aku bantu bayar listrik rumah aku juga, dan aku beli listrik tuh pakai link aja. Nih, sekarang aku nunjukin aja ya ke kalian, karena itu tuh gampang banget. Where is it? Jadi itu tuh kita tinggal buka aplikasi link aja, terus kita klik listrik, mau yang mana nih, postpaid atau prepaid. I usually do prepaid. Terus pilih mau token listrik yang berapa, ya let's say 100.000, masukin ID pelanggan, lanjut. Nah terus tinggal masukin lagi deh stepnya. Oke, that's it, gampang banget kan. Nah kan sekarang apa-apa tuh serba online, kerja juga online, bikin tugas juga online ya kan. Nih kayak aku sekarang lagi bikin borang, itu kayak tugas yang harus kita kerjain sebagai dokter internship. Terus kayak kalau misal mau cari hiburan gitu, nonton Netflix online juga ya kan. Dan semua itu butuh internet, beb, butuh kuota. Bagusnya, untungnya aplikasi link aja yang tadi aku tunjukin ke kalian tuh bisa untuk bayar internet juga. Anyway, klik link aja, terus kita tinggal pilih lainnya, terus pilih yang internet tuh di bawah. Terus tinggal pilih deh mau yang mana. Kayak misal aku pakainya IndiHome. Terus tinggal masukin ID pelanggan. Oke, diisi. Selesai deh, tinggal kayak gitu aja. Enak banget kan? Oke, sekarang kalau ditanya gimana sih kondisi di puskesmas saat ini? Kalau kemarin kan aku bertugasnya di rumah sakit swasta tipe B ya, di Tangerang gitu. Nah sekarang setelah 3 bulan, akhirnya aku dirotasi ke puskesmas. Nah aku mau cerita dulu, jadi kalau di puskesmas itu kegiatannya kayak apa? Jadi di sana kita itu dibagi-bagi ke beberapa bagian gitu, ke beberapa stase. Pertama ada di poli umum, di BP umum kita bilang. Dan di BP umum ini kita ngelayanin pasien-pasien yang punya penyakit tidak menular gitu. Kayak misal biasanya lebih ke hipertensi, kontrol diabetes dan lain sebagainya, atau penyakit-penyakit yang intinya tuh nggak menular gitu loh, karena ini kan kondisi lagi pandemi ya. Terus ada juga kita stase di KIAKB, itu ngelayanin kayak ibu hamil, kayak periksa hamil, terus kalau mau pasang KB, mungkin suntik atau AKDR ya, IUD spiral dan lain sebagainya, sama ibu bidan di sana, bidannya pada baik-baik. Terus abis itu ada lagi stase pentanol. Jadi di puskesmas itu ada kayak layanan konsultasi online-nya. Nah di sana pasien-pasien itu jadi kalau misal mau nanya apa-apa bisa tinggal menghubungin WhatsApp-nya si pentanol puskesmas ini gitu. Nah, jadi ada stase di sana juga, kita standby untuk jawabin pertanyaan-pertanyaannya pasien yang masuk. Terus ada juga stase di bagian poli ILI. Jadi ILI itu adalah influenza like illness. Mengingat bahwa sekarang lagi pandemi ya, jadi kita tuh memisahkan pasien-pasien yang punya gejala demam batuk pilek sama pasien yang gak punya gejala demam batuk pilek. Karena ya namanya lagi pandemi ya, kita gak mau kayak jangan sampai pasien-pasien dengan gejala yang mengarah ke infeksi ini memaparkan ke pasien yang tidak punya gejala infeksi gitu. Jadi emang bisa dijauhin gitu loh, biar gak menular gitu. Kan kita gak tahu batuk pileknya ini COVID atau bukan gitu, apalagi ada demam gitu kan. Di sana sih course kita pakai APD level 2, gak nyampe pakai hazmat sih, kecuali tugas yang nge-swab. Kita ada lakuin swab juga soalnya kan di puskesmas. Nah setiap hari tuh yang bikin aku deg-degan, bikin aku dan teman-teman aku deg-degan sebenarnya adalah misal nih kayak keluar hasil swab pasien kemarin, misalnya ada dalam sehari kayak 30 orang atau 38 orang di swab, itu pasti ada aja kan yang positif kan. Kalau udah ada yang positif pasti kita akan kontrol gitu besokannya, kayak mau diresepin apa, terus dicek nih terutama tanda-tanda vitalnya kayak tensi, nadi, suhu, RR, sama yang penting adalah saturasi. Misal saturasi ya, aku udah jelasin saturasi belum sih? Kayak di video aku sebelumnya yang ini aku udah pernah jelasin saturasi. Intinya itu adalah ngelihat kadar oksigen di dalam tubuh kita gitu, menggunakan alat yang namanya pulse oximetry. Nanti kayak ditaruh di jari, aku ada sih alatnya cuman kayak ada di bawah gitu, aku malas ngambil. Anyway kayak gini. Nah di situ kalau misal orang ini saturasinya tuh udah 95%,
itu udah deg-degan. Kayak waduh, hipoksia nggak nih? Biasanya kita ulang lagi tuh. Ya bu, relax dulu, tarik nafas segala macem. Naik atau enggak nih saturasinya kan? Siapa tahu dia kepanasan, siapa tahu abis jalan ngos-ngosan capek atau gimana gitu ya. Intinya kita coba evaluasi lagi, kita ulang lagi. Kalau memang masih tetap 95 atau bahkan turun jadi 94 kan berarti udah bahaya ya gitu. Maksudnya berarti kan sudah tidak normal gitu loh. Itu kita harus cepet-cepet cari rujukan. Apalagi kalau misal orang ini, pasien ini punya penyakit komorbid, kayak misal dia punya hipertensi atau dia punya asma atau dia punya diabetes gitu, dia punya diabetes. Biasanya sih kita ngerjainnya bareng-bareng ya, kayak nyari rumah sakitnya di mana, karena itu kan ada prosedurnya lagi gitu lah, pokoknya panjang gitulah. Jujur makin kesini tuh makin susah nemu rumah sakit rujukan yang mau nerima guys. Bukan apa-apa, karena emang udah pada penuh gitu loh, kayak udah penuh gitu di mana-mana ruang isolasinya, karena kan mereka butuh ruang isolasi ya. Kadang temen aku tuh ada kemarin, dia harusnya kita pulang jam 2:30 kan, jam pelayanan tuh kira-kira sampai jam 11 kan sebenarnya tutup, terus kita bisa makan siang segala macem. Dia tuh nyampe jam 5 sore tuh nggak balik karena nungguin pasien ini pokoknya harus dapat rumah sakit baru bisa kita pulang, karena itu kan ada di bawah tanggung jawab dokter yang megang ya gitu. Jadi ya teman aku bener-bener pulang nunggu pasien ini dapat tempat gitu. Dan ini sih yang aku pengen bilang ke kalian, kayak maksudnya gila, apalagi ini tuh akhir tahun. Aku sekarang take-nya di akhir tahun ya, mungkin video ini di upload di awal tahun, but anyway yang namanya setiap abis liburan tuh pasti ada lonjakan kasus COVID here in Indonesia, probably everywhere around the whole world. But the point is fasilitas kesehatannya tuh udah kewalahan gitu loh, maksudnya bednya tuh udah nggak ada, udah penuh mulu gitu, nyampe ngantri, nyampe kayak aku bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain ngingetin kalian literally untuk lakuin protokol kesehatan apapun itu. Walaupun nanti mau ada vaksin ke depannya, tapi tetap aja 3M itu harus banget guys. Mencuci tangan, memakai masker kalau kalian keluar-keluar, dan menjaga jarak. Karena baik banget kalau misalnya aku di jalan gitu ya, OTW pulang gitu, kayak seolah-olah COVID ini udah nggak ada gitu loh. Bahkan tuh seolah-olah harus ada anggota keluarga atau temennya yang ngalamin dulu baru percaya that it's real, that it's there. Dan aku nggak mau nyampe itu terjadi ke siapapun kalian yang nonton video ini gitu loh. Maksudnya janganlah gitu, nggak usah lah gitu. Oh, I just wanna remind you that sedikit gambaran tentang gimana di rumah sakit. Kalau ada foto-fotonya sih aku coba sertain. Cuman yang jelas tidak dengan foto pasien. Ini tumbenan si Vianney nelpon. Coba aku sambil angkat ya guys. Kita lihat dia mau ngomong apa. Hai Vi, apa kabar? Iya, aku di sini baik-baik aja. Kamu apa kabar? Tumbenan banget, nggak ada angin, nggak ada hujan, video call. Ini aku lagi sambil nge-vlog nih, ntar aku rekam sekalian aku masukin, nggak apa ya? Gak apa-apa sih Kla, aku tuh cuma make sure kamu baik-baik aja di sana. Soalnya kemarin tuh ada temenku, dia positif COVID-19. Aku kan jadi kepikiran kamu. Kamu kan jaga di puskesmas. Kamu kan pasti berinteraksi sama orang yang bahkan belum terdeteksi dia positif atau enggak. Iya, ya ampun, gimana kabarnya teman kamu itu? Thank you loh udah inget aku. Ya aku sih di sini syukurlah sehat-sehat selalu. Doain ya biar tetap sehat gitu, biar bisa tetap jaga, bantuin orang-orang di sini. Nah, kemarin temen aku terakhir di swab dia udah negatif. Tapi menurut aku ya, makin kesini tuh COVID makin masuk ke circle aku sih Kak. Keselnya nih, hari ini aku kan baru keluar rumah tuh tadi, dan aku ngeliat banyak orang yang udah nggak pakai masker dong. Bahkan tuh mereka menganggap COVID tuh udah nggak ada kali ya. Nah iya, jadi kemarin tuh temen aku si Bayu Ska, dia kayak ngechat aku gitu. Dia bilang juga dia lagi kayak concern banget, lagi khawatir banget tentang si pandemi ini gitu kan, karena kok kayaknya makin menjadi-jadi gitu loh. Nah makanya dia kayak ngajakin aku collab, pengen bikin sesuatu terkait isu ini. Cuman aku belum tahu sih detailnya apa gitu loh. Nah ini mumpung kamu cerita kayak gini, gimana kalau kamu ikutan aja? Join aja, kan kamu bisa sharing tentang teman kamu yang positif itu. Gimana, mau nggak? Iya boleh banget, boleh banget. Wah setuju banget sih. Soalnya kan angka kematian karena COVID itu kan masih tinggi ya. Jadi memang perlu di-remind ke orang-orang. Oke deh, kalau gitu ntar aku tanyain Bayunya dulu ya, aku chat Bayu dulu. Oke, nanti berkabar aja ya Kla. Sekarang aku mau belanja bulanan dulu nih. Oke deh kalau gitu. Bye Klarin. Bye Vi. Fix, ini gue masukin. Oke, kita sekarang chat si Bayu, mumpung lagi pegang HP juga, akunya gitu. Panjang umur guys. Nih si Bayu ajakin Zoom. Aku Zoom dulu sama Bayu. Yuk. Halo, Klarin. Oke, terima kasih ya udah mau diajakin ini. Collab ini ya ceritanya sama aku. Terima kasih ya, matur nuwun. Hai Ya, Bayu. ya.
Iya, apa kabar? Iya, thank you. Santai aja kalau collabnya yang positif-positif kayak gini aku suka. Oh, BTW, jadi tadi barusan banget nih ada teman aku namanya Viani Adila. Dia konten kreator juga gitu. Nah, dia cerita ke aku kalau dia punya temen yang udah pernah kena COVID terus sembuh. Jadi kayak survivor COVID gitu. Nah, gimana kalau kita invite dia aja juga, si Viani ini, supaya dia bisa sharing juga nih pengalaman tentang COVID. Kan lumayan tuh. Oh ya, boleh. Silakan di-invite. Oke, silakan. Ya, oke. Udah kalau gitu aku invite dulu ya. Bentar. Oke. Share linknya. Nah, hai Vi, apa kabar Vi? Ini kenalin, Viani, ini Bayu, ini Viani yang tadi aku cerita. Halo, temennya Clarin. Saya Bayu Kak. Ya, salam kenal ya. Panggil Viani aja kali. Oke deh. Oh ya, Viani. Oke deh, Viani. Karena udah kumpul semua, aku pengen langsung aja ya ini ngobrolin soal keresahanku nih loh, soal pandemi ini dan juga project yang pengen aku bikin dan ngajak kalian untuk join. Ya oke sip, Bay. Boleh jelasin dulu aja. Ya, ceritanya soal kekhawatiran tentang orang sekarang kan banyak yang lalai nggak pakai masker ya dan nggak menerapkan 3M gitu. Terus juga jumlah yang terupdate kasus COVID-19 di Indonesia ini kan di hari-hari ini kan semakin merajalela gitu kan. Nah ini gimana ini pendapatnya Clarin sama Viani? Iya, makanya tuh kemarin aku sedih banget pas temen aku dinyatakan positif COVID-19.